Lemper bergaya Sulawesi, kudapan tradisional kaya rasa dan syarat cerita. Ya, gogos dan lalampa. Kalau biasanya lemper berisi ayam suwir atau abon, kudapan yang satu ini isinya ikan suwir dengan bumbu spesial. Olahan dari beras ketan, favoritnya masyarakat Luwuk Banggai. Di balik penyajiannya, ada rahasia teknik pengolahan dan filosofi menarik antara gogos dan lalampa. Di Desa Mendono, Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, gogos dan lalampa jadi sumber pendapatan warga. Lihat saja, di sepanjang jalan berjajar penjual gogos dan lalampa. Totalnya mencapai 100 penjual. Walaupun lebih identik dengan daerah Sulawesi Selatan, gogos dan lalampa juga jadi kuliner andalan khas di Luwuk, Sulawesi Tengah. Keduanya terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan santan. Santan yang digunakan adalah perasan pertama dari kelapa tua yang sudah diparut. Pak, ini berarti kelapanya memang ngambil di Luwuk sini atau di mana, Pak? Di seputaran sini. Bang, banyak kelapa sini Iya. ya? Oh, oke. Di sini memang tempatnya pohon kelapa kalau di sini. Tempat kelapa, oh makanya Di banyak. Banggai sini. Sepanjang jalan ini penjual gogos lampu semua. Oh, oke. Nah, ini satu apa? Butuh berapa kelapa, Pak, untuk bikin satu gogos itu? Satu gogos tergantung juga. Tergantung. Satu bahkan bisa dibikin 5 biji barang sampai 2 hari. Maksudnya? Untuk 2 kali bikin. 2 kali bikin? Oh, santannya ini? Iya. Oh, oke. 5 biji bisa 2 kali sampai 3 kali. Berarti bisa dipakai-pakai terus ya? Iya. Trik agar hasilnya pulen dan matang sempurna ada pada proses perendaman dan pengukusan dengan menambahkan santan. Butiran beras menyerap kelembapan merata sehingga jadi lembut. Setelah itu, dibungkus dengan daun pisang yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Bu, tadi kan si daun pisang ini harus dipanasin dulu pakai api nih. Itu biar apa tuh, Bu? Biar keras dia, lombok. Biar apa? Lombok. Biar lombok. Oh, biar maksudnya lembut ketika Iya, diolah ini. iya. Nah, ini beras ketannya beras apa nih, Bu? Biar ketan biasa. Ketan biasa. Yang penting beras ketan aja Iya. bisa diolah gitu ya. Dalam sehari, para penjual menggunakan 3-5 liter beras untuk memproduksi 100 gogos dan lalampa. Perbedaan gogos dan lalampa terletak pada bentuk dan isiannya. Lalampa dibungkus dengan daun pisang ambon atau daun pisang batu dengan bentuk lonjong menyerupai lemper. Sedangkan gogos berbentuk seperti kerucut. Selain itu, lalampa diisi dengan ikan suwir yang sudah dicampur rempah dan cabai. Daging ikan yang digunakan ialah ikan deho alias ikan tongkol kecil. Ikan deho terkenal akan rasanya yang gurih dan umami, serta dagingnya padat, tidak lembek seperti daging ikan lainnya. Ternyata untuk membuat bungkus gogos membutuhkan skill agar bentuknya sesuai. Lihat aja tuh, dari tadi Dev niatnya bantuin, malah bikin hancur tak beraturan ya bentuknya. Nah, ini cukup unik nih untuk masukin daun pisangnya nih ya nih. Pakai paku nih, saya baru pertama kali nih. Biasanya kan pakai lidi ya, ini pakai paku. Emang pakai paku, Bu ya? Iya, paku. Biar apa? Biar cepet. Biar cepat. Biar cepet, makanya pakai paku. Karena kalau pakai lidi gampang patah juga ya. Oke, saya bikin. Setelah dibungkus dengan sempurna, gogos dan lalampa langsung dibakar di atas bara api selama kurang lebih 15 menit. Untuk pembakarannya terbuat dari arang batok kelapa, memanfaatkan stok kelapa yang berlimpah di daerah Luwuk Banggai. Ya wajar saja, kota Luwuk Banggai ini merupakan sentra penghasil kelapa dengan luas lahan perkebunan kelapa yang besar dan jutaan pohon kelapa produktif. Tak heran jika menghasilkan puluhan ribu ton buah kelapa setiap tahunnya. Itulah alasan yang menjadikannya sebagai salah satu wilayah penghasil kelapa terbesar di Sulawesi Tengah. Wah, kayaknya sudah matang nih gogos dan lalampanya. Seperti apa ya rasanya? Wah, mirip lemper sih, tapi karena jadi bakar tuh rasa smoky-nya tuh kerasa banget, sama dalamnya isinya ikan nih, jadi unik ya.
Ketan ketemu ikan nih. Gurih, asin. Wah, mantap. Sekarang saya cobain gogos, Bu ya. Ini bukannya gimana nih? Oke, nah. Bu ya. Panas banget ini. Ini gogos. Sumpah, panas banget ini. Karena baru beres dibakar ya. Nah, ini gogos nih, dia bentuknya kerucut seperti ini ya. Oke, cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia full ketan ya, jadi nggak ada isi apa-apa tuh. Rasanya emang ini kayak lemper banget kalau ini malah. Soal harga, gogos dan lalampa dibanderol Rp5.000 per 3 buah. Banyak wisatawan yang melintas di Jalan Muhammad Hatta Luwuk yang membeli dan membawanya sebagai oleh-oleh. Sementara warga lokal sendiri justru jarang yang sengaja membeli dan langsung makan di tempat. Luwuk sejak lama tumbuh sebagai wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan jalur pelayaran di Teluk Tolo. Aktivitas melaut, berdagang, dan berpindah antar pulau membentuk kebutuhan akan makanan yang tahan lama, mudah dibawa, dan bergizi. Gogos dan lalampa menjawab kebutuhan itu. Lingkungan Banggai secara umum juga sangat mendukung popularitas gogos dan lalampa. Beras ketan dan santan kelapa melimpah dari daratan, sementara ikan segar datang langsung dari laut. Dengan bumbu sederhana namun kuat, seperti bawang, serai, dan rempah lokal, campuran itu semua menghasilkan makanan yang murah, rasa konsisten, dan mudah diproduksi. Nah itu Bu, makanan sehari-hari apa cuman makanan pas adat doang adanya atau gimana Bu? Memang bisa saja dikatakan sudah jadi makanan hari-hari. Karena di setiap saat mesti ada ini. Itu awalnya itu apa untuk sarapan? Apa karena bahan bakunya gampang Bu, berasnya, kelapanya atau gimana? Ya, kalau dulu memang bahannya gampang. Berasnya ada, kelapanya ada, daunnya ada. Jadi memang ini gampang untuk bikin ini. Awalnya gampang? Ya, tapi dulu belum dijual. Oh, Belum dijual. Di tahun 2000 itu belum dijual. cuman makanan Ya, sehari-hari. ya. Nanti di 2005 baru ada perkembangan ini dijual. Karena orang-orang suka jadi dijual. Tapi baru ini gogos. Dalam budaya Indonesia, bentuk kerucut melambangkan sesuatu yang tinggi, puncak, atau harapan akan kemakmuran dan keberkahan. Mirip dengan bentuk nasi tumpeng ya. Kebanyakan ingat. Di wilayah Sulawesi, bentuk merupakan adaptasi lokal yang unik untuk memberikan identitas tersendiri pada kudapan. Lalampa juga dikenal sebagai makanan yang awet dan cocok untuk bekal perjalanan jauh, melambangkan ketahanan dan kemampuan untuk bertahan dalam kondisi sulit. Sedangkan gogos memiliki makna yang terletak pada kesederhanaan, kebersamaan, dan representasi kehidupan. Dibungkus daun pisang, melambangkan bungkus diri dengan kebaikan. Dipanggang di bara api, mencerminkan ketekunan dan kesabaran menghadapi hidup. Perpaduan keduanya menggambarkan perjalanan hidup yang harus dijalani dengan sabar, ketekunan, dan kehangatan. Nah, tapi ini gogos dan lalampa ini apakah juga jadi makanan yang selalu ada ketika hari-hari besar perayaan adat seperti itu? Ya, sudah jadi. Apalagi acara-acara di masjid, maulid, hari-hari besarnya. Agama itu tetap ada dia ini. Si gogos ini? Gogos. Bukan hanya sekedar kudapan atau hidangan saat acara besar saja, namun penuh makna yang dalam. Di acara adat, kedua kudapan ini jadi simbol kebersamaan dan warisan budaya yang terus dihidupkan. Menggambarkan harmoni antara tradisi dan kehidupan sehari-hari. Proses pembakaran dengan daun pisang bukan hanya memberi aroma khas, tetapi juga berfungsi sebagai teknik pengawetan alami sejak masa pelaut dan nelayan Luwuk yang membutuhkan bekal makanan tahan lama. Rahasianya terletak pada keseimbangan isi dan bumbu. Gogos dengan isian sederhana namun gurih, sedangkan lalampa yang kaya rempah dan ikan mencerminkan karakter masyarakat pesisir yang hangat, jujur, dan dekat dengan alam. Setiap gigitan seolah menyimpan cerita tentang laut, perjalanan, dan kebersamaan.